Assalamualaikum pemirsa. Pemirsa, hari ini kita akan berbincang bersama seorang dosen. Bisa dikatakan beliau adalah tokoh masyarakat di Kecamatan Luiliang, yang saat ini profesi beliau adalah sebagai Direktur Studi Pengembangan Islam di Universitas di daerah Luiliang, Kabupaten Bogor. Kita ke sana langsung pemirsa, temui Bapak Yusuf. Baik pemirsa, ini adalah Bapak Ustadz Dr. Andes Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya habis keliling di sungai ini, indah banget. Kayaknya view-nya itu pas banget menjelang sore seperti hari ini. Saya pengen berbincang nih, pengen tahu, Bapak kan sebagai kepala sekolah juga, tokoh masyarakat juga, dosen juga di salah satu universitas. Kalau boleh, ini nanti pemirsa di manapun berada pengen tahu, khususnya mahasiswa, apa sih kiat-kiat mahasiswa supaya dia sukses, dia menjadi lulus dengan baik, wisuda, kemudian dapat pekerjaan yang mudah. Kiat-kiatnya apa saja, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara mahasiswa, saya jadi teringat 30 tahun yang lalu. Ketika saya masih aktif di organisasi kemahasiswaan, yang kebetulan saya mendapat tugas sebagai Departemen Kaderisasi. Kaderisasi. Jadi hampir tiap minggu saya menyelenggarakan program kaderisasi untuk mahasiswa di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Itu ada mahasiswa dari IAIN, UIN sekarang ya. UIN. Kemudian dari UGM, dari UI, dari Universitas Muhammadiyah Jogja. Siap. IKIP Muhammadiyah. Waktu itu sekarang sudah jadi Universitas Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Nah, jadi kalau bicara mahasiswa jadi ingat lagi tuh 30 tahun yang lalu ya. Yang walaupun memang alhamdulillah di Universitas Muhammadiyah Bogor Raya saya juga masih tetap berhubungan dalam kegiatan pengelolaan kemahasiswaan. Siapa? Baik. Terutama memang kaitannya dengan uji komprehensif untuk mahasiswa yang mau mengikuti ujian skripsi. Waduh, mantap ini. Jadi mereka itu diharuskan lulus sebagai sebuah persyaratan, lulus ujian komprehensif yang materinya terdiri dari Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan praktek ibadah secara detail dan lebih menekankan sebetulnya pada peningkatan kualitas ibadah, dari mulai terjemahan bacaan sholat, pemahaman bacaannya, praktek pelaksanaannya, sampai kepada filosofi dari nilai-nilai ibadah itu. Baik. Itu menjadi persyaratan karena itu memang pesan titip dari misi Muhammadiyah terhadap semua amal usaha Muhammadiyah. Siap. Jadi diharapkan apalagi untuk pelajar maupun mahasiswa, mereka dulu diharapkan hal-hal yang diujikan tadi itu bisa mereka kuasai. Baik. Ya. Agar mahasiswa menjadi mahasiswa yang sukses, ada nggak mungkin kiatnya yang begitu luar biasa sehingga
mahasiswa itu lebih mudah dan bisa dibilang sukses di kemahasiswaan selama mereka kuliah sampai wisuda. Ada nggak, Pak? Ya, mungkin resep secara detail belum ada ya. Belum ada gitu ya. Belum ada. Karena memang terkait juga dengan konstelasi zaman ya. Baik. Suksesnya mahasiswa sekarang mungkin beda dengan suksesnya mahasiswa sebelum reformasi dengan setelah reformasi aja pasti beda. Oh gitu, apa itu? Karena konteks sosial politik itu kan juga berpengaruh. Konteks budaya juga berpengaruh. Jadi, tapi setidaknya beginilah. Saya melihat mahasiswa itu bermacam-macam. Tipenya bermacam-macam, tipologinya. Ada mahasiswa kura-kura. Mahasiswa kura-kura. Mahasiswa kura-kura. Artinya itu apa artinya? Mahasiswa yang kuliah ya, rapat, kuliah rapat, kerjaannya itu Kura-kura. oh kura-kura. Kuliah rapat. Jadi dia sibuk dengan urusan kuliah, urusan rapat, urusan kuliah, urusan rapat. Maksudnya rapat organisasi ya. Ada yang begitu. Ada juga mahasiswa kupu-kupu. Apa itu kupu-kupu? Mahasiswa yang kuliah pulang. Nah, Kupu-kupu. jadi ada juga mahasiswa yang diktator. Maksudnya? Mahasiswa yang cukup kehidupan kemahasiswanya mengandalkan diktat doang. Oh gitu. Ya, yang penting dia menguasai materi dosennya, dapat nilai tinggi, selesai lah. Oh seperti itu. Di dunianya itu terbatas di diktat itu ya. Nah, itu saya kira tipe-tipe. Nah, tentu saja saya tidak melihat dari tipe-tipe yang seperti ini mampu menjadikan seorang mahasiswa sebagai mahasiswa yang ideal ya. Jauh. Karena apa? Karena mahasiswa sebagai kelompok elit di negeri ini, dimanapun sebenarnya ya, yang namanya mahasiswa, karena dia adalah cikal bakal pelangsung dan penyempurna kelangsungan negeri ini. Di tangan mereka sebetulnya kan. Siapa? Bagaimana kelangsungan negeri ini? Baik, mungkin negeri ini diserahkan kepada petani doang misalnya kan. Tapi bisa diserahkan kepada mahasiswa yang punya pendidikan tentang pertanian yang kompeten kan gitu. Pas tempatnya ya. Itu. Jadi mahasiswa ini diharapkan banyak sebetulnya ke depan akan menjadi generasi penerus pelanjut negeri. Jadi posisinya elit di situ sebetulnya. Posisinya elit. Elit gitu ya. Elit. Mewah atau gimana elit? Pengertian elit sebetulnya bukan feodal ya. Oh gitu. Tapi karena posisinya begitu penting gitu. Jadi kalau dikatakan elit itu bukan elit kayak kategori feodalistik ya. Bukan. Elit dalam pengertian karena begitu pentingnya posisi dia dalam kelangsungan masa depan negeri ini. Iya. Yang kita harapkan, dan itu tidak bisa hanya ditebus oleh mahasiswa yang tipenya seperti tadi. Baik. Kuliah pulang. Atau sibuk aja kuliah rapat, tapi cuma begitu doang ya. Kupu-kupu kura-kura. Atau diktator tadi. Mahasiswa diktatornya. Artinya yang cuma mengandalkan diktat doang gitu. Ya, pokoknya menguasai diktat selesai gitu ya. Iya. Padahal sebagai makhluk elit tadi yang dipersiapkan untuk masa depan, dia harus punya bekal yang lebih luas ya. Ya, karena memang persoalan kelangsungan negeri ini itu membutuhkan wawasan yang luas, membutuhkan kemampuan yang beraneka, ya, penguasaan potensi yang memadai. Gitu. Jadi tidak cukup dengan hanya sekedar asal-asalan. Iya. Itu saya kira yang pertama yang menjadi catatan untuk mahasiswa ini. Kita harapkan tidak cuma sekedar tipe yang seperti tadi ya. Nah, kita harapkan justru mahasiswa betul-betul bisa menggeluti dunia kemahasiswaannya itu tidak hanya sekedar dari
apa jurusan semata-mata misalnya kan. Misalnya orang jurusan pertambangan doang begitu kan. Nggak mungkin. Saya kira irisan pertambangan dengan persoalan-persoalan sosial, ya enggak? Urusan pertambangan kaitan dengan persoalan sosial menyangkut limbah kan misalnya ya, menyangkut kehidupan sosial masyarakat sekitarnya. Iya. Jadi termasuk juga mungkin kelestarian alam. Jadi urusan tambang itu tidak semata-mata tambang gitu ya. Bahkan mungkin juga bisa irisannya nanti dengan politik, ekonomi. Sehingga wawasan mahasiswa itu perlu dibekali dengan yang multi wawasan. Tidak sekedar satu arah. Siapa? Itu saya kira yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Oke, baik pemirsa, khususnya para mahasiswa, itu adalah uraian materi dari Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf, seorang dosen dan yang sudah malang melintang di dunia pendidikan. Sampai ketemu di video selanjutnya.